Hai guys, lihat nih aku mau makan sate. Ini sate Pak Mansur, kelihatannya sih enak. Tapi guys, lihat deh gerobaknya. Masa gerobaknya jelek sih? Gak yakin kalau satenya enak. Gerobaknya juga kotor, bikin aku gak selera makan. Maksud kamu apa Maudi? Jangan sembarangan ya. Ini gerobak bersih, saya juga baru cat ulang. Kan emang kenyataannya gitu Pak. Gak usah marah-marah. Harusnya kalau dikritik itu terima aja. Itu bukan kritikan, tapi hinaan. Kamu gak bisa bedain ya. Gara-gara si food vlogger yang so tau dan bermulut besar itu, warungku jadi sepi. Ini udah 2 hari warungku sepi. Bahkan hari ini belum ada satupun yang beli. Kalau kayak begini, caranya aku bisa bangkrut. Mbak Koko, itu Pak Soleh kok kelihatannya kayak lagi sedih sih. Ada apa ya? Setahu saya, itu karena warung kopinya sepi. Kok bisa? Bukannya selalu ramai? Warungnya Pak Soleh kan enak banget. Gak mungkin kalau sampai sepi. Ini pasti ada yang gak beres. Permisi Pak Soleh, maaf Pak, dari tadi saya lihat-lihat Pak Soleh kayak lagi sedih. Emangnya ada apa Pak? Kalian lihat kan warung saya sepi banget. Itu yang bikin saya sedih. Udah 2 hari sepi pelanggan. Kok bisa Pak? Setahu saya masakan Pak Soleh enak. Kemarin-kemarin juga ramai banget warungnya. Kenapa tiba-tiba sepi? Itu karena food vlogger yang so-soan review makanan di sini, tapi mulutnya itu pedes banget. Dia bahkan menghina makanan saya. Dia upload ke sosmed dan orang-orang percaya. Akhirnya ya kayak gini. Ya ampun, kasihan sekali kamu Pak. Memangnya siapa food vloggernya? Iya Pak, kasih tahu kita siapa yang nge-review seenaknya kayak gitu. Sebentar, saya tunjukkan. Nih orangnya, namanya si Maudi. Makanan yang ada di warung Pak Soleh ini banyak yang gak enak. Tuh lihat, masa berminyak gini sih? Jijik banget tau nggak? Ini juga telurnya keras. Dia itu kayaknya gak niat jualan deh. Yang penting ramai dan dapat untung banyak. Ya ampun, itu orang ya, sama aja dia menjatuhkan usaha orang lain. Makanan Pak Soleh enak kok, gak kayak yang diomongin. Fitnah itu. Nah itu yang saya pikirkan. Saya gak nyangka dia bisa ngomong kayak gitu. Sekarang saya gak tahu harus apa. Warung saya kayaknya bangkrut. Jangan ngomong gitu Pak, rezeki gak ada yang tahu. Nanti saya bantu buat promosiin ke teman-teman saya Pak. Saya juga bisa bantu Pak Soleh. Nanti saya posting di sosial media saya. Semoga bisa bantu ya Pak. Pak Soleh jangan menyerah dulu. Terima kasih banyak ya. Nanti saya juga yang akan bilang sama Maudi. Kebetulan saya kenal sama dia. Biar saya nasehatin dia, biar gak seenaknya kayak gini. Kamu kenal sama dia? Saya minta tolong banget ya. Bilang sama dia, jangan suka menutup rezeki orang lain. Iya Pak, nanti akan saya bilangin. Saya minta maaf ya Pak, gara-gara kelakuan dia, warung Pak Soleh jadi sepi. Kamu gak perlu minta maaf, ini bukan salah kamu kok. Ini salahnya Maudi, dia yang bikin warung saya jadi sepi. Jangan sedih lagi ya Pak, kita akan berusaha biar warung Pak Soleh bisa rame lagi. Hai guys, kembali lagi sama aku. Hari ini aku mau makan seblak yang aku pesan. Ini itu seblaknya Pak Jae. Banyak orang yang bilang kalau seblaknya Pak Jae ini enak, tapi aku nggak tahu ya, mereka itu beneran jujur atau dibayar biar bilang enak. Tapi kalau aku nggak akan bohong. Kalau aku bilang enak, berarti itu emang enak. Ini rasanya biasa aja, gak ada yang spesial. Bumbunya juga gak terlalu berasa. Kayaknya yang bilang seblak ini enak itu karena dibayar deh. Buktinya ini biasa aja. Tuh, cekernya aja keras. Banyak yang bilang kalau cekernya lembut, gampang lepas dari tulangnya. Pas aku makan kok cekernya keras. Penipuan ini. Aku nggak mau ngabisin guys. Seblaknya nggak seenak itu. Aku jadi males makannya. Kalian kalau mau beli seblaknya Pak Jae, mending mikir berkali-kali deh. Sayang uang kalian kalau beli seblak yang biasa aja kayak gini. Maudi, ada yang mau aku omongin sama kamu. Kamu bisa nggak sih kalau masuk itu ketuk pintu dulu? Aku udah ketuk pintu, tapi kamu yang gak denger. Makanya jangan main HP terus. Siapa yang main HP? Aku lagi bikin konten, ganggu aja sih. Kenapa malam-malam ke rumah? Aku cuma mau kasih tahu kamu, kalau jadi food vlogger itu jangan suka bikin usaha orang lain jadi bangkrut. Banyak orang yang susah gara-gara kamu. Ngomong apa sih kamu? Aku nggak ngerti. Aku kan cuma bikin konten aja. Kalau makanannya enak, ya aku bilang enak. Masa harus pura-pura bilang enak sih? Tapi bisa kan bahasanya diubah jadi lebih sopan. Bahasa kamu itu bikin sakit hati. Mulut kamu itu terlalu pedes. Kenapa emangnya? Itu kan hak aku. Mau aku ngomong kayak gimana pun, aku kan orangnya emang kayak gini. Gak usah lebay deh. Menurut kamu itu biasa aja, tapi enggak buat orang lain. Tolonglah bahasanya diubah. Warung Pak Soleh hampir bangkrut gara-gara kamu. Aku nggak peduli, itu bukan urusan aku. Mau mereka bangkrut atau enggak, aku nggak peduli ya. Kamu bener-bener gak punya hati ya. Duh, lapar nih. Malam-malam gini enaknya makan sate nih. Tukang sate belum lewat. Sate. Pak, mau sate? Saya mau 10 tusuk ya. Siap, tunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu. Pak, saya sekalian bikin video boleh kan Pak? Maksud saya kayak nge-review gitu. Oh boleh.
Ini satenya, silakan dinikmati. Makasih ya Pak, saya coba ya. Oh iya lupa, kan sekalian mau bikin video. Hai guys, lihat nih aku mau makan sate. Ini sate Pak Mansur, kelihatannya sih enak. Tapi guys, lihat deh gerobaknya. Masa gerobaknya jelek sih? Gak yakin kalau satenya enak. Gerobaknya juga kotor, bikin aku gak selera makan. Maksud kamu apa Maudi? Jangan sembarangan ya. Ini gerobak bersih, saya juga baru cat ulang. Kan emang kenyataannya gitu Pak, gak usah marah-marah. Harusnya kalau dikritik itu terima aja. Itu bukan kritikan, tapi hinaan. Kamu gak bisa bedain ya. Ih, kok diambil sih Pak? Saya kan sudah pesan. Sini Pak, balikin, saya lapar. Katanya kamu benci sama gerobak saya, jadi ya udah beli aja di pedagang yang lain. Lah Pak, kok dibawa sih? Ih, kenapa sih orang-orang pada sensi? Aku kan cuma bilang fakta, kenapa malah pada marah sih? Ya nggak jadi makan sate deh. Kenapa Pak Mansur? Makanannya kurang enak atau ada yang kurang? Enggak kok Pak, makanan di warung Pak Soleh selalu enak, cuma saya lagi kesel aja. Kesel kenapa Pak? Gak biasanya Pak Mansur kesel. Coba cerita sini sama saya. Semalam mau dibeli sate saya, dia malah bikin video sambil menghina gerobak saya. Dia bilangnya itu kritikan, tapi saya sakit hati sama omongan dia Pak. Si Maudi itu benar-benar keterlaluan. Saya pikir dia itu sudah kapok, dia malah makin menjadi. Saya juga pernah jadi korbannya dia Pak. Serius Pak, kok bisa? Gimana ceritanya? Dia pernah makan di sini, terus sambil bikin video gitu, taunya dia malah nge-review jelek. Dia bahkan menghina masakan saya dan bilang jangan ada yang beli di warung saya lagi. Itu kan bikin warung saya bahkan hampir bangkrut gara-gara dia. Seminggu warung saya sepi. Ya ampun, sampai segitunya ya. Untung aja ada Rahma dan Mbak Koko yang bantu saya. Mereka secara sukarela mempromosikan warung saya. Alhamdulillah warung saya ramai lagi. Saya gak habis pikir sama dia. Setiap kritikannya dia itu tajam banget. Bahkan dia gak segan-segan buat menjatuhkan orang lain. Kayaknya kita gak usah diam aja deh Pak. Kita harus bertindak. Kalau kita diam aja, dia akan makin menjadi. Si Maudi itu bisa seenaknya Pak. Pasti makin banyak orang yang rugi gara-gara dia. Tapi apa yang bisa kita lakukan Pak? Kita gak bisa apa-apa. Kalaupun kita datangi rumahnya, saya yakin dia gak akan peduli. Ini gak bisa dibiarin. Maudi itu udah keterlaluan. Bisa-bisanya dia bertindak lebih lancang. Tapi gimana caranya? Maudi aja gak pernah mau dengerin omongan aku. Apa yang harus aku lakukan? Untuk sekarang kita cuma bisa berdoa. Semoga dia gak kayak gitu lagi. Semoga aja dia bisa mendapatkan balasannya, biar dia kapok dan gak seenaknya lagi. Banyak orang yang rugi gara-gara dia. Itu sudah pasti Pak. Apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, pasti akan ada balasannya. Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan selalu tahu balasan yang pantas. Kita hanya tinggal menunggu waktu aja Pak. Kamu benar Pak. Aku udah jadi food vlogger bertahun-tahun. Gimana ya kalau aku bikin bisnis makanan? Kayaknya bagus tuh. Tapi bikin apa ya? Untung aja kamu belum tidur. Kenapa Bu? Ibu cuman mau bilang, Ibu udah nonton konten-konten kamu. Ibu sakit hati nah sama apa yang kamu katakan. Apa kamu gak bisa pakai bahasa yang lebih sopan dan enak didengar? Bahasa kamu terlalu kasar. Ya ampun Bu, apanya sih yang kasar? Aku nggak ngomong kasar. Aku juga nggak ada tuh pakai bahasa yang kotor atau bahasa binatang. Biasa aja. Aku cuma mengkritik apa yang aku lihat dan aku rasa. Tapi nah, gak seharusnya kamu ngomong kayak gitu. Komentar kamu itu bikin para pedagang rugi loh. Tuh lihat Pak Soleh dan Pak Mansur. Mereka kehilangan pelanggannya gara-gara komentar kamu. Itu mah mereka aja yang terlalu percaya sama omongan aku. Aku sih nggak peduli. Yang penting viewers aku banyak. Udah deh, daripada ibu marah-marah, mending bantuin aku buat bikin bisnis makanan apa. Kamu mau bikin bisnis makanan? Dadakan banget. Kenapa tiba-tiba? Ya pengen aja. Emangnya salah? Aku kan udah lama jadi food vlogger. Pengalaman aku dalam makanan juga udah cukup banyak. Jadi aku yakin kalau aku bikin bisnis makanan pasti bakalan laku keras. Tapi kan selama ini komentar kamu cuma gitu-gitu doang. Ibu nggak yakin kamu bakalan ngerti soal makanan. Dih, enak aja. Aku pasti tahu lah Bu. Ibu lihat aja. Aku yakin bisnis aku bakal berjalan lancar dan sukses. Kamu aja masih bingung mau bisnis apa. Udah sombong duluan bakalan sukses. Dia apaan sih? Anaknya mau bisnis bukannya didukung malah diledekin. Akhirnya aku bisa membangun bisnis aku sendiri. Untuk permulaan aku jualan soto aja deh. Nanti kalau udah ramai dan balik modal, aku tinggal buka cabang. Gak salah nih aku jadi food vlogger dari lama. Aku jadi bisa tahu soal banyak makanan. Wah, kamu bikin jualan makanan juga nih. Aku mau coba dong sotonya. Penasaran seenak apa? Iya nih, pengen tahu sotonya dibikin sama food vlogger yang suka mengkritik pedas makanan orang lain. Kalian jangan komentar dulu. Mending kalian coba aja makan dulu sotonya. Oke, kita coba. Nih silakan dinikmati. Nanti kasih tahu ya rasanya gimana. Ya meskipun aku yakin sih itu rasanya emang enak. Lumayan sih rasanya. Tapi ini sedikit kurang garam aja.
Menurutku ini kayak kurang segar sih, bumbunya juga nggak terlalu kerasa, sotonya juga nggak kayak wangi soto pada umumnya. Ini beneran soto ayam kan? Ya iyalah, emangnya menurut kamu ini tuh soto apa? Ayamnya nggak ada, aku nggak ngerasain rasa ayamnya. Sama satu lagi, kurang jeruk nipisnya. Jadi kalian tuh mau ngomong kalau soto aku nggak enak gitu maksudnya? Enak aja ya, ini tuh soto paling enak. Kalian aja yang nggak tahu mana soto yang enak atau enggak. Kita nggak bilang kalau soto kamu itu nggak enak, rasanya lumayan. Aku nggak mau kalau cuma lumayan. Enak aja soto so enak ini dibilang lumayan. Tapi kenyataannya emang kayak gitu Maudi. Kamu nggak bisa ngelak, soto kamu itu emang bukan yang paling enak. Kita kan tadi udah bilang kekurangannya apa. Seharusnya kamu menerima kritikan sebagai masukan, bukannya malah marah kayak gini. Ya gimana aku nggak marah kalau apa yang kalian katakan aja itu bohong. Kita nggak bohong, kita beneran ngomong sama apa yang kita rasain soal soto kamu. Halah, bilang aja kalian ngomong kayak gitu biar aku sedih kan. Terus aku nggak jualan lagi kan. Licik banget komentar kalian. Kita nggak pernah punya niat kayak gitu ya. Kalaupun dari awal punya niat yang kayak kamu pikirkan, mungkin kita udah bawa kamera langsung live streaming. Tapi buktinya kita nggak bawa apapun kan. Kita bener-bener pengen makan soto kamu. Kamu sendiri yang minta kita untuk komentar, tapi nggak mau dikritik. Maudi, kamu yang sering kritik orang dengan pedas, tapi pas kamu dikritik malah gak terima. Tahu tuh dasar food vlogger anti kritik. Aku bukannya nggak mau dikritik ya, tapi kritikan kalian tuh nggak masuk akal. Mana yang gak masuk akal? Kita objektif kok. Kita nggak ada komentar yang mengada-ngada. Kamunya aja yang sensian. Makanya kalau gak mau dikritik ya gak usah jualan. Udah Rahma, nggak ada gunanya kita debat sama orang yang anti kritik. Bisa-bisanya mereka komen kayak gitu. Mending makan sate Pak Mansur lah daripada makan soto yang gak kerasa apapun punyanya Maudi. Loh, si Maudi itu bikin usaha makanan? Iya pak, dia baru aja buka kedai soto. Pas kita dateng, dia kan minta kita untuk komentar. Tapi pas kita kasih komentar dan masukan, dia nggak terima. Loh, kok dia kayak gitu? Dia aja sering tuh ngasih kritikan yang tajam untuk dagangan orang-orang. Kok dia malah gak mau dikritik balik? Namanya juga food vlogger anti kritik. Pak, saya mau satenya 10 tusuk ya, dibungkus aja. Siap, tunggu sebentar ya. Kalau tahu rasa sotonya kayak gitu, mending dari awal aku gak makan di sana. Aku mending makan sate Pak Mansur aja. Maaf, kan tadi kamu beli soto punya Maudi. Iya mas, saya beli soto di kedainya Maudi. Tapi saya nyesel banget, dia itu sotonya gak enak. Terus nih ya, masa di sotonya ada kecoa? Ih, jorok banget. Wah, itu sih udah gak sehat. Ini satenya. Makasih ya pak, ini uangnya. Pokoknya kalian jangan mau deh makan di tempatnya Maudi. Udah sotonya agak enak, tempatnya juga kotor. Kayaknya Maudi udah kena batunya deh. Dia yang suka mengkritik dengan tajam dan anti kritik malah jadi dijauhin sama orang-orang. Bener banget, aku sih yakin usaha dia bakalan sepi. Ini udah beberapa hari kedai soto aku nggak ada yang datang. Kalau kayak gini caranya aku bisa bangkrut. Kok tiba-tiba angin kencang gini sih? Apa mau hujan? Perasaan tadi cuacanya cerah deh. Ya ampun, hujan. Gimana ini? Aku jadi gak bisa pulang. Kenapa tiba-tiba hujan kayak gini sih? Ya ampun, gerobaknya kenapa bisa terbang? Gerobakku, gak mungkin. Ini gak mungkin. Kenapa hal kayak gini harus terjadi sih? Belum juga balik modal. Masa udah rugi aja? Kenapa ini harus terjadi? Beberapa hari kedainya sepi dan sekarang tiba-tiba gerobaknya malah terbang. Rahma, semalam saya dapat info, kayaknya kedai soto punya Maudi ke bawah angin ya. Iya pak, gerobaknya terbawa angin dan sekarang nggak tahu ada di mana. Katanya sih udah dicari, tapi sampai sekarang belum ketemu. Udah ketebak, itu pasti azab buat nih ya. Orang yang anti kritik tapi bisa cuma kritik orang, masih mending kalau kritikannya yang membangun. Lah, ini hujatan semua isinya. Sebenarnya saya sedih loh sama dia, kasihan gitu. Tapi kalau diingat lagi apa yang udah dilakukan sama saya beberapa waktu lalu, bikin saya sakit hati lagi. Gak usah kasihan sama dia pak, mending kita kasihani diri sendiri aja. Lagi pula semalam saya ketemu sama dia masih tetap sombong tuh. Dia bahkan dengan bangganya bilang kalau nanti bakalan bikin bisnis yang lain. Serius kamu? Kok dia nggak bilang sama aku ya? Biasanya apapun itu dia selalu bilang sama aku. Gak tahu juga, mungkin dia bohong buat nutupin rasa malunya. Aku sih yakin kalaupun dia bikin usaha lagi pasti gak bakalan ada yang beli. Gak boleh ngomong gitu Dimas, siapa tahu aja Maudi mau berubah. Kita gak boleh berburuk sangka dulu. Orang kayak Maudi itu emang harus berburuk sangka pak. Kalau kita berbaik sangka yang ada nanti kita yang sakit hati. Mungkin soto bukan usaha yang bagus buat aku. Sekarang aku bikin usaha baru. Semoga ini laris manis. Ini kenapa jadi banyak lalat sih? Hus, sana pergi. Jangan ganggu. Bikin kotor lapak aku aja sih. Ih, jorok banget. Lapaknya banyak lalat. Gak higienis. Ini semua gara-gara lalat sialan ini. Orang-orang jadi pada jijik lihat lapak aku.
Loh, lapakku terbawa angin. Tolong. Kenapa lapakku jadi terbang terus? Aku bahkan belum menjual satu pun. Kemarin gerobak soto, sekarang lapak rice ball. Sebenarnya aku salah apa? Kenapa aku sial terus? Mungkin ini peringatan untuk kamu, Maudi. Kamu ingat apa yang sudah kamu lakukan kepada pedagang yang ada di vlog kamu? Tapi ini nggak adil. Usahaku hancur semua. Itulah yang mereka rasakan akibat dari kritikan kamu yang tajam dan tidak mendasar. Banyak dari mereka yang bangkrut, kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Semua karena kamu yang seenaknya mengkritik orang, bahkan difitnah. Tapi ketika kamu dikritik orang lain, kamu gak mau. Kamu seolah-olah anti kritik. Apa benar ini azab untuk aku? Pikir pakai otak. Ya iyalah, masa nggak sadar juga? Sabar Dimas, kamu nggak perlu marah kayak gitu. Perbaiki diri kamu, Maudi. Mungkin dengan itu kamu nggak akan sial lagi. Tiba-tiba aja aku viral karena usahaku yang selalu gagal. Itu sih aja buat dia. Siapa suruh menghina usaha orang lain? Hahaha, si mulut pedas kena azabnya. Makanya jangan suka mengkritik orang lain kalau gak mau dikritik balik. Mereka jadi balik menyerang aku. Sekarang aku gak tahu harus apa. Maudi, sekarang kamu sadarkan sama apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Iya Bu, sekarang aku sadar sama kesalahan aku selama ini. Aku sudah banyak merugikan orang-orang. Jangan diulangin lagi ya nak. Kalau memang kamu ingin mengkritik, kritiklah dengan bijak. Kasih masukan bukan hinaan, paham? Iya Bu, aku paham. Maaf ya Bu, selama ini aku gak dengerin nasihat Ibu. Seharusnya aku gak membangkang. Seharusnya aku dengerin omongan Ibu. Ibu sudah memaafkan kamu nak. Jadikan ini sebagai pelajaran di kemudian hari ya. Iya Bu, ini adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup aku. Pak Soleh, Pak Mansur, saya kesini mau minta maaf. Maaf atas semua kesalahan saya. Saya sudah bikin kalian rugi. Kamu yakin sama apa yang kamu omongin? Ini bukan lagi bikin konten kan? Gak ada kamera tersembunyi kan? Gak ada Pak Soleh. Saya beneran tulus dari dalam hati saya. Saya minta maaf. Apa kamu udah menyesali perbuatan kamu? Iya Pak Mansur, saya sudah menyesali semua perbuatan saya. Sekarang saya sadar sama apa yang sudah saya lakukan. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya pegang janji kamu. Saya maafkan kamu. Tapi kalau kamu mengulanginya lagi, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Pak Soleh, tenang aja. Saya tidak akan jadi food vlogger lagi kok Pak. Saya akan cari kegiatan yang lain aja. Jangan pernah kamu ulangi lagi ya. Kalau kamu ulangi lagi, saya tidak akan berjamin kalau kamu bisa saja mendapatkan azab yang lebih pedih. Iya Pak, saya tahu. Sekali lagi terima kasih sudah memaafkan saya.